Halo, saya atas nama Petrus Daman Sulelek, NIM 19030030064, kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan yang ke-6, gerakan sosial tentang masyarakat sipil dan gerakan Asia Timur Demokratik antara keterkaitan dan pertikaian pasca pertumbuhan tinggi. Era baru masyarakat sipil dan negara dalam demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai oleh interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang patut mendapat perhatian ilmiah yang diperbarui. Secara khusus, volume ini berfungsi pada berbagai bentuk keterkaitan dan pertentangan. Yang pertama Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Karena tiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Dampak globalisasi dan krisis keuangan 2008 dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagaimana mereka sendiri dari protes dan konflik. Pada musim semi 2014, gerakan bunga matahari menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir demokratis masa pemaksa pemerintah Kuomintang yang berkuasa untuk membuat konsensi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selatan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Di Korea Selatan, dalam gerakan protes massal dan demokrasi nasional dengan jutaan peserta yang berlangsung selama beberapa bulan selama periode 2016 sampai 2017 menyebabkan pengunduran diri paksa dan pemaksulan presiden. Bahkan di Jepang yang relatif tenang, bencana nuklir, Fukushima, dan inisiatif kebijakan keamanan dari pemerintahan Partai Demokrat Liberal saat ini telah mengakibatkan munculnya gerakan sosial baru dan demokrasi massal sebesar Guilheney yang tidak pernah disaksikan dalam beberapa dekade. Protes besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang ditampilkan di dalam halaman depan media massa barat hanyalah puncak gunung es dalam perubahan hubungan antara masyarakat sipil dan negara Asia Timur yang demokratis. Ketiga masyarakat yang dikaji dalam buku ini sebenarnya telah mencapai era baru pasca pertumbuhan tinggi dan sekarang menjadi negara demokrasi yang mapan, yang telah menimbulkan kecemasan sosial baru dan meningkatkan keragaman normatif. Ini pada gilirannya memiliki dampak pada hubungan dan interaksi antara masyarakat sipil dan negara yang ditandai dengan jalan kerjasama baru yang mengejutkan dan era pertikaian yang kompleks. Selain itu, buku ini tidak hanya berfokus pada gerakan protes progresif, tapi untuk menjangkau melampaui dikotomi klasik negara vs masyarakat sipil progresif dengan memasukkan kasus-kasus baru dari apa yang disebut gerakan tandingan konservatif. Namun demikian, perkembangan ini tertanam di lembaga-lembaga Asia Timur tertentu dan ketergantungan jalur
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks Asia Timur, kita akan mulai dengan tinjauan singkat tentang negara berkembang dan implikasi terhadap jalur 3 negara Asia Timur dan kisah sukses ekonomi mereka. Perkembangan negara sebagai modal sukses pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Meskipun tidak sepenuhnya bersama dan berkembangnya, 3 kasus yang dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan keadaan yang kuat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewakili 3 contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang cepat mewujudkan melalui perencanaan dan intervensi ekonomi makro yang dipimpin negara. Kebijakan atau developmentalisme sebagai ideologi nasional yang dominan didasarkan pada studi pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik 3 ekonomi Asia Timur ini. Korea Selatan dan Taiwan berbagai dengan mantan penguasa kolonial mereka ketergantungan jalur institusional dari perang total di mana Kaisar Jepang memobilisasi semua sumber dayanya. Ekonomi dan masyarakat. Selain periode ini, ekonomi berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung perang ekspansi agresif Kaisar Jepang. Ekonomi politik kapitalisme laissez-faire yang sebelumnya liberal diubah menjadi sistem perang total yang merupakan fondasi negara-negara perencanaan yang kuat setelah perang. Ketika pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan nasional utama di ketiga negara. Apabila ketiga menjadi protektorat Amerika Serikat pasca perang dan mereka adalah bagian dari wilayah mengalami trauma beberapa konflik skala besar selama era Perang Dingin. Akibatnya, ketidakamanan regional memaksa pembentukan konservatif mereka untuk berhasil dan direncanakan mereka untuk membangun ekonomi dan alisis keamanan bilateral mereka dengan Amerika Serikat memberikan 3 negara ini didukung oleh teknologi dan ekonomi yang penting serta akses istimewa ke pasarannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang cepat adalah outstrisansi teratas dan birokrasi ekonomi dan elit politik di ketiga negara tersebut. Lembaga yang konservatif masing-masing terbukti sangat berhasil dalam mencapai tujuan ini dan memimpin negaranya masing-masing untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri maju. Pada akhir tahun 1990-an, ketiga ekonomi Asia Timur ini telah berhasil menjadi pemenang yang jelas dalam globalisasi, mencontohi diri mereka sebagai juara ekspor dan mematahkan dominasi finansial, ekonomi dan teknologi SBY, GOAS dan dalam lelang mereka. Jepang kinerja tinggi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik sebagai yang disebut oleh Bank Dunia dan studinya yang sangat berpengaruh dan kontroversial yang disponsori oleh pemerintah Jepang Timur tidak hanya menyebarkan pertumbuhan sendiri tetapi pertumbuhan bersama. Dan di sisi lain, Korea Selatan dan Taiwan merupakan inti dari ekonomi tersebut yang merupakan keajaiban Asia Timur adalah perdagangan yang efektif, memicu kepentingan pribadi, mendorong para pemimpin bisnis untuk berkontribusi pada pertumbuhan yang tinggi. Di sisi lain, lembaga konservatif berhasil memobilisasi pekerjaan warga negara untuk proyek pembangunan nasional dengan menjanjikan bahwa seluruh penduduk akan mendapatkan bagian adil dari kue yang tumbuh, membawa peningkatan daya beli
dan kemakmuran. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bersama memperkenalkan konsumerisme massal, tetapi juga menjamin kursus hidup yang stabil dan mobilitas atas secara umum yang berlangsung selama beberapa dekade dan menciptakan kelas menengah baru yang besar. Model pembangunan Asia Timur di mana negara kesejahteraan diminimalkan dan pada kemajuan ekonomi. Inklusi sosial dicapai melalui pertumbuhan bersama daripada melalui negara kesejahteraan yang komprehensif dan sosial, juga termasuk retribusi rezim kesejahteraan yang produktif antara kelas-kelas sosial. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih.